Gini jadinya kalau orang sombong berani nantang Tuhan, langsung kena kutuk jir. Seperti yang kita tahu, kalau lautan itu udah kayak gudangnya misteri. Ya gimana enggak, orang dari 100% lautan, manusia baru bisa jelajahi sekitar 5% doang. Lah 95%-nya, ya itu dia, masih jadi misteri. Mulai dari makhluk mitologi, misteri lautan dalam, bahkan kehidupan di balik Antartika belum terjawab sampai sekarang. NASA aja yang digadang-gadang sebagai badan penelitian terbaik di muka bumi milih buat berhenti neliti laut dan pindah ke bulan jir. Entah apa yang mereka lihat sampai pindah haluan gitu. Jadi intinya di lautan tuh masih banyak banget hal yang tidak diketahui sama manusia. Nah di video kali ini gue bakal bahas salah satu misteri lautan yang populer banget. Udah lebih dari 1 abad tapi kagak redup-redup jir. Kerja bagus. Kalau kalian dengar namanya aja, kalian pasti tahu sama kisah ini. Ya gimana enggak, saking terkenalnya kisah ini tuh udah banyak banget filmnya, bukunya, cerpen, dan lain-lain yang masukin atau mengambil ceritanya dari kisah ini. Ya, yang gue maksud adalah Flying Dutchman. Ya kan, kalian pasti bakal langsung tahu gambarannya tentang sosok kapal hantu ini. Bahkan pas kita kecil aja nih ya, kapal ini tuh udah nemenin kita pas bangun tidur di serial SpongeBob boy. Tapi apakah kalian gak penasaran sama kisah di balik kapal ini? Gimana? Siapa? Apa? Atau dari mana sih sebenarnya kapal ini? Buat tahu semua rincian ceritanya, kita harus balik dulu ke masa lalu, ke masa dimana era para pelaut bermula. Pada sekitar abad ke-16 atau lebih tepatnya pada tahun 1600-an sampai 1700-an, seluruh aktivitas di bumi ini sebagian besar dilakukan melalui jalur laut, mulai dari perdagangan, penjelajahan, bahkan sampai peperangan. Sehingga pada abad ini bisa dibilang tuh kayak abadnya para pelaut lah. Nah, kita akan berfokus pada satu tokoh yang akan menjadi sosok di balik semua misteri ini. Nama dia adalah Hendrik van der Decken. Dia tuh seorang kapten kapal berkebangsaan Belanda yang memimpin perdagangan ke wilayah Asia. Jadi ceritanya, waktu itu si Kapten Hendrik ini lagi dalam perjalanan pulang dari Asia ke Eropa setelah melakukan pembelian rempah di wilayah Asia. Nah, di abad ini tuh ada satu jalur laut yang jadi jalur favoritnya para pelayar. Yang bener. Karena jalurnya ini tuh jalur paling cepet lah buat perjalanan dari Asia ke Eropa ataupun sebaliknya. Area ini tuh namanya Cape of Good Hope atau kita panggil aja Tanjung Harapan. Walaupun jalur ini jadi jalur favorit, tapi jalur ini juga terkenal akan mara bahayanya karena perubahan cuaca yang gak terduga sampai badai dahsyat tuh udah jadi keseharian di Tanjung Harapan ini. Jadi pada saat itu si Kapten Hendrik tuh minta pulang ke Eropa melewati jalur Tanjung Harapan. Tapi prediksi cuaca bilang kalau di Tanjung Harapan bakal terjadi badai besar, sehingga tidak memungkinkan untuk berlayar di jalur itu untuk beberapa waktu ke depan. Tapi si Kapten Beleguk ini tuh keras kepala banget, tetap maksa buat lewat jalur itu. Bahkan gak segan-segan buat mengusir atau bahkan membunuh siapapun yang melawan keputusannya. Para kru yang gak punya pilihan pun harus nurutin kemauan si Kapten dong, walaupun mereka takut. Ya gimana enggak, udah kayak misi bunuh diri anjir. Saat dalam perjalanan, para kru selalu mencoba buat ngebujuk si kapten agar memilih jalur lain. Tahu setidaknya ya menunggu sampai prediksi cuaca memberikan sinyal aman. Tapi ya tetap aja kepala batu cuy. Bukan batu lagi sih ini mah kepala baja anjir. Si kapten tetap teguh dengan keinginannya buat lewat jalur itu. Pas udah di depan area Tanjung, cuaca udah mulai gelap dan angin udah mulai kencang. Para kru sekali lagi meminta ke si kapten buat mengubah keputusannya melewati jalur itu. Tapi si kapten nih malah ngeyel dan malah sumpah serampah kayak bocil tantrum. Dia sampai nantang dan mengucapkan hal yang gak seharusnya dia ucapkan. Dia ngomong di depan kapal dengan lantang kalau dia akan tetap berlayar walaupun harus melawan Tuhan dan alam. Gila, berani banget dia ngomong kayak gitu. Emang gak ada habisnya kearoganan manusia tuh ya. Pas baru masuk ke tengah area Tanjung, bener aja, badai semakin lebat, angin semakin besar, ombak juga mulai mengombang-ambingkan kapal mereka. Para kru pun berusaha mati-matian ngendaliin kemudi, beberapa juga terlempar keluar. Terus si kapten, ya ngopi aja anjir, ngeliatin anak buahnya gawe. Gak lama kemudian ombak besar menghantam kapal mereka.
kapal mulai bocor dan mulai nggak kuat nahan air yang masuk ke dalam dek. Kapten pun mulai panik dan kelimpungan. Ya lagian, bukannya pindah jalur, malah maksa. Udah gitu nantangin lagi. Aduh. Pada akhirnya kapal mereka pun karam dan tenggelam di tengah Tanjung Harapan. Tapi ada tapinya. Karena sumpah serapah yang diucapkan sama si kapten, Tuhan pun mengabulkan keinginannya untuk terus berlayar walaupun di segala situasi, bahkan setelah kematiannya. Kapal yang udah tenggelam kembali naik ke permukaan, tapi bukan lagi sebagai kapal mewah, melainkan kapal rongsokan dengan layar compang-camping tanpa awak kapal selain si kapten sendiri. Mamam, si kapten dikutuk untuk terus berlayar tanpa berlabuh selamanya, bahkan sampai sekarang mungkin. Ya bisa dibilang ini tuh kayak cerita urban legendnya para pelaut lah. Tapi bukan cuma sekedar urban belaka, karena ada beberapa kesaksian yang bilang pernah ngeliat kapal hantu ini. Kesaksian yang paling terkenal tuh dilaporkan oleh kapal Pangeran George kelima yang waktu itu sedang ikut berpatroli. Seorang awak kapal melaporkan melihat kapal rusak dengan cahaya merah mengelilingi sekitar kapal. Setelah melaporkan, para awak lain tuh keluarlah untuk memastikan bahwa kapal itu benar-benar ada. Bahkan pangeran sendiri pun melihat kapal tersebut. Namun yang aneh, kapal itu tuh menghilang sesaat ketika kapal mereka saling mendekat. Yang bikin ngeri lagi adalah si awak yang pertama kali ngeliat dikabarkan meninggal di hari yang sama. Wah, hal itu bikin orang-orang percaya kalau kapal Flying Dutchman ini dikaitkan dengan malapetaka bagi siapapun yang melihatnya. Entah kegagalan dalam perdagangan, kecelakaan, bahkan sampai kematian. Ya saking terkenalnya cerita urban ini, cerita ini tuh udah banyak banget dijadiin karya-karya sama penulis terkenal. Mulai dari film, buku, teater, dan lain-lain. Bahkan kartun favorit kita aja masukin nih cerita ke dalam scene-nya. Sebenarnya sih cerita ini juga sempat jadi pro kontra ya. Banyak yang bilang kalau kapal melayang itu cuma efek dari fata morgana, dan efek cahaya yang mengelilingi kapal adalah efek cahaya dari pantulan air laut. Ya, tapi balik lagi guys, urban itu dipercaya bukan sebagai ketakutan, tapi harus dipercaya sebagai pembelajaran. Dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah asal mengucapkan sesuatu yang tidak kalian sanggup untuk pertanggungjawabkan akibatnya. Ingat, senjata yang paling mematikan itu bukanlah sebuah pedang ataupun peluru, melainkan sebuah ucapan. Karena ucapan tak perlu menyentuh untuk melukai, tak perlu membunuh untuk mengakhiri, dan tak perlu terlihat untuk menghancurkan hati. Tamat, ending yang sangat mengurbankan. Hidup Jokowi!